Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas pimpin dulu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, sehat semuanya? Sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita seperti biasanya, ya enggak? Apa absen dulu? Afril Al-Zukri, Kunjungan Takziah. Ahmad Zuhri, Ahmad Sahrizal, Aisyah, Andika Kurniawan, Aziz Sipa Elmansah, Demelza. Oh, pergi berkemah dalam rangka apa itu berkemahnya? Utusan dari sekolah. Oh, udah dapat izin berarti dari sekolah ya. Itu sebagai duta SMP kita. Di mana kemahnya? Di Kota Tengah? Oke. Karisa, Emil Trabul Demi, Erdian Sahputra, Erpandi, kemah juga. Fauzul Afdal, Ferdi Irawan, sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Kita doakan ya, semoga Ferdi lekas sembuh ya. Amin. Irda Sakila, kemah. Jatasha Ananta, Nur Aini, Kunjungan Takziah. Pak Reza Andini, Perdamaian. Rapi Aditya, kemah. Rapi Ahmad, Regina Febriani. Oh, ini Regina. Randy Pranata, Restu Aditya, Riko Pratama. Oke. Ada 1 orang sakit, kemudian ada yang pergi berkunjung takziah ke rumah siswa yang orang tuanya kemarin meninggal ya. Kemudian ada juga yang pergi berkemah, itu tentunya utusan dari SMP Negeri 1 Kepenuhan
hulu. Baik, untuk selanjutnya kita doakan ya yang sakit semoga lekas sembuh. Tapi nanti kalau udah sampai 3 hari tidak datang juga, agar segera nanti kita berkunjung ke rumahnya ya. Siswa-siswi semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin kalian lebih bersemangat tentunya dengan menyanyikan lagu wajib dulu. Lagu apa yang mau kita nyanyikan? Mau menyanyikan lagu Halo Bandung atau Garuda Pancasila? Baik, sekarang berdiri semuanya. Kita gerakkan badan kita ya. Garuda Pancasila, ayo semuanya ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, rasanya belum lengkap atau belum sempurna kalau kita tidak menyanyikan lagu Mars SMP Negeri 1 Kepenuhan Hulu. Ayo semuanya lebih bersemangat ya dengan Mars SMP Negeri 1 Kepenuhan Hulu. Sehingga pantas jadi nomor 1. 1, 2, 3. Kami ini SMP Negeri 1 di Kecamatan Kepenuhan Hulu. Wahana sukses, insan bermutu, sehingga pantas jadi nomor 1. Ayo kawanku, kita siap sedia memulai pelajaran hari ini. Yakin dan tekun menggapai impianmu, jujur dan ikhlas di setiap langkahmu. Ayo semua kita raih masa depan yang cemerlang. Baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Itu lagu kita sudah kita nyanyikan ya, lagu kebanggaan kita tentunya. Baik, ada baiknya kalian agar lebih fokus, lebih semangat lagi, bisa melihat video yang ada di depan ini. Contoh kasus pelanggaran norma. Bagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena boleh lihat ke depan ya, enggak apa-apa. Terima dan patuhi. Meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial? Pelanggaran-pelanggaran tersebut, misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu, segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-akibat lainnya, seperti sanksi sosial. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia ataupun kelak setelah dia meninggal dunia.
Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut. Apakah sanksinya berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran? Berikutnya, contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, itu dia ya. Itu awal pembukaan kita tentang norma. Tapi sebelum kita lanjut tentang norma, kemarin kita sudah belajar tentang perumusan Pancasila. Jadi kalian sudah memahami ya bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada di Indonesia. Itu kemarin yang kita bahas, ya enggak? Seperti nilai-nilai tersebut dirumuskan kembali oleh tim 9. Maka menjadilah dia Pancasila yang seperti kita lihat sekarang. Tidak langsung seperti itu. Itu rentetannya juga memakan waktu beberapa kali pertemuan. Nah, hari ini kita akan melangkah ke bab yang baru, yaitu tentang norma ya. Dan kita nanti akan bahas tentang norma di tengah masyarakat. Ya, apa yang ingin kita harapkan dari pelajaran ini nanti? Peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan undang-undang dasar. Itu nanti yang akan kita harapkan ya. Kemudian pemahaman bermaknanya ya. Norma diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan-benturan kepentingan antar warga, sehingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang muncul pertanyaannya, ada nggak yang bisa bantu Bapak? Pertanyaannya, kalau mau masuk ke rumah, apa yang semestinya dilakukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh? Kalau masuk ke rumah, apa yang bisa menjawab? Silakan, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan sebutkan namanya. Siapa namanya? Ya, Pauzul Abdal, silakan Pauzul. Mengucapkan salam. Baik, tepuk tangan untuk Pauzul. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup satu aja ya, karena nanti akan terjawab setelah kita selesai belajar norma ini, nanti akan terjawab semuanya tentu yang pertanyaan itu. Nah, seorang warga yang baik tentu akan mengucapkan salam seperti dikatakan Pauzul tadi, ya enggak? Nah, itu tradisi kita sebagai orang Timur. Ada yang ketuk-ketuk dulu. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Tak, tak, tak. Kalau orang Jawa, klunun katanya kan. Nah, macam-macam. Tapi yang jelas, kalau bahasa Inggrisnya, tak, tak, tak. Anybody on? Katanya. Ada orang di rumah. Katanya. Seperti itu. Baik, siswa-siswi semuanya. Kalau Bapak kasih pretest, mau ya? Tapi dijawab ya. Bapak kasih pretest di awal. Apa yang dilakukan ketika mau masuk
ke rumah. Ya, silakan dijawab. Jawab masing-masing. Ya, itu pretestnya. Kemudian yang kedua, apa saja sikap dan tingkah laku yang baik menurut kalian? Ya, sudah, yang sudah jawab ya, sini lembaran jawabannya. Yang udah jawab, 2 soal itu aja. Oke. Baik. Oke, ini. Sudah ya, ini. Baik. Udah kumpul. Ya. Iya. Oke. Ya, sudah ya, sudah diambil. Oke. Oke, ya. Oh, mantap nih. Cepat kali kalian bisa menjawabnya ya. Baik, itu tadi soalnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi ke depannya ya. Apa ingin kalian memperhatikan? Nih, norma dan ini babnya ya, norma dan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu babnya, ya. Nah, tujuan belajar kita ini peserta didik nanti mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan undang-undang dasar. Nah, dari sekian banyak nanti yang akan dibahas di bab ini, kita hanya membahas bab tentang norma masyarakat. Setelah itu nanti baru akan kita bahas tentang hak dan kewajiban. Kemudian nanti baru, ini ada 5 kali pertemuan di bab ini nanti. Tapi kita fokus di norma masyarakat. Nah, apa itu norma masyarakat? Nah, ini dia. Secara etimologis, norma itu berasal dari bahasa Latin. Norma ae. Yang berarti standar, pola, pedoman, aturan, dan ukuran kebiasaan. Itu secara etimologis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa konsekuensinya? Karena bersifat mengikat, norma harus dipatuhi semua orang. Bagi yang tidak mematuhinya, dapat dikenai sanksi atau hukuman dengan beragam bentuk sesuai kesepakatan di tengah masyarakat. Nah, misalnya kalau kemarin kita dengar di Aceh, sanksi melanggar norma aturan, ada yang sampai dicambuk punggungnya, ya enggak? Kemudian kalau di Kalimantan dan di Papua, itu ada juga sanksinya harus membayar denda berupa hewan ternak untuk pelanggaran terhadap norma. Nah, apa nilai pentingnya norma? Nah, ini nilai pentingnya norma untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kemudian mencegah benturan kepentingan antar warga. Kemudian membentuk akhlak atau karakter manusia. Kemudian menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nah, norma apa saja nanti yang akan kita kupas, yang kita bahas dalam pertemuan ini? Ada nanti norma agama, ada nanti norma kesopanan, ada nanti norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Itu yang akan kita kupas nanti tentunya. Nah, secara garis besarnya saja, norma agama ini bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya apa? Nah, setiap agama itu ada kitab sucinya ya. Kalau bagi umat Islam itu Al-Qur'an. Kalau bagi agama Kristen itu Injil ya. Nah, kemudian lagi ya hukumannya bagaimana? Di dunia ada juga hukumannya, tetapi ya yang jelas hukuman pelanggaran terhadap norma agama ini nanti di akhirat. Dicatat oleh malaikat. Di akhirat dia akan mendapat imbalan sesuai dengan kesalahannya tentunya. Kemudian ada lagi norma susila. Ini bersumber dari hati nurani. Rasanya kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita, berarti itu sudah melanggar dengan tatanan susila. Nah, kemudian ada lagi norma sosial. Itu bersumber pada tata krama di tengah masyarakat. Percayalah bahwa jika warga masyarakat taat terhadap norma sosial, maka daerah lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan yang harmonis. Kemudian ada lagi norma hukum. Jadi norma hukum itu bersumber pada aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Misalkan mencuri seperti katanya tadi itu melanggar pasal. Ada pasalnya kalau mencuri ya enggak? Kena pasal dia. Nah, jadi sebagaimana kita pelajari kemarin juga dalam Pancasila, Pancasila itu juga dirumuskan berdasarkan norma-norma yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat kita sejak zaman dahulu. Ternyata norma dan nilai Pancasila itu yang pertama ada norma ketuhanan, kemudian ada norma kemanusiaan, dan norma persatuan, dan norma kerakyatan, serta norma keadilan. Nah, itu norma dan nilai Pancasila. Nah, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Selama 50 menit ke depan, kita akan berdiskusi. Nah, silakan nanti berdiskusi dengan baik. Bapak bagi kalian karena sudah 3 kelompok, Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang Bapak bagi kelompoknya ya. Nah. Dibagi 3 kelompok. Mana? Mana kemarin? Nah. Jadi Bapak bagi atas 3 kelompok. Ada kelompok visual, ini dapat kelompok visual ya. Yang di sana dapat kelompok apa namanya? Kelompok 1 di sini ya. Apa nama kelompoknya? Auditori, ya enggak? Nah, ini nama kelompoknya sudah ada ya, kelompok auditori. Dan ini kelompok kinestetik. Silakan kalian berdiskusi. Nanti hasil diskusinya akan kita tampilkan ke depan. Apa mau dibuat? Nah, Bapak mau tanya atau boleh mengusulkan apa yang mau akan ditampilkan nanti dari hasil diskusinya. Nanti setelah selesai diskusi akan kita tampilkan ke depan. Ya, boleh. Kinestetik mau menampilkan apa nanti? Oh, nanti dia akan membuat drama. Yang ini akan membuat apa? Oh, meringkas atau meresume ya, meresume nanti ditampilkan ke depan ya. Kemudian kelompok apa tadi nih? Visual mau buat apa rencana? Poster. Itu pilihan kalian masing-masing ya. Ini visual dia membuat poster, sementara kelompok kinestetik mau menampilkan drama ya. Sedangkan kelompok auditori akan meresume atau membuat ringkasan-ringkasan tentang
norma ya, norma agama ya. Ya, silakan berdiskusi bersama kawan-kawannya. Nanti akan kita tampilkan ke depan tentunya ya. Auditori itu Bapak mengharapkan nanti dalam diskusinya bisa memberikan nanti penjelasan tentang norma agama ya. Ya, tentang norma agama. Dari mana sumbernya ya kan? Dari mana asalnya norma agama itu? Kemudian sebutkan nanti diringkas semuanya ya. Nanti untuk ditampilkan. Sedangkan kelompok kinestetik ini karena membuat drama nanti buat pelanggaran terhadap norma di tengah masyarakat. Oke? Ayo semangat ya. Yuk, silakan digunting ya. Bapak juga yang nengok ke depan boleh ya, ini ada. Ya, ditulis ya. Ini sudah buat adegannya ya. Yang mana adegannya? Sudah di itu? Sudah dirancang. Sudah dirancang ya, sedang dirancang. Mau berapa norma nanti mau ditampilkan? 3. Oke. Nih. Wah, sedang menurut. Literaturnya cukup ya? Bisa buka. Oh, ini dari situ ya. Oh, ini. Nih, nunggu hasilnya ya, berarti ya. Buka bukunya tuh. Tuh. Jenis-jenis norma. Banyak jenisnya ya norma itu ya. Oh, ini sedang mencari. Iya. Boleh? Wah. Guntingnya cuma 1 ya? Ada 2? Oh, ada 2. Ada yang menggunting, ada yang mencari bahannya ya enggak? Udah disiapkan dari rumah juga ya? Atau dapat di pustaka tadi ini ya? Sumber-sumber norma nih ya. Sumber-sumber norma. Norma agama bersumber pada kitab suci. Norma susila sumbernya hati nurani. Ada kendala nggak? Ada kendala bilang ya. Ini ada kendala nggak? Bilang ya kalau ada kendala ya. Kalau ada kendala kasih tahu Bapak, nanti biar bisa Pak bantu ya. Boleh kalau mau mencoba kan, boleh coba-coba dulu, enggak apa-apa. Ini ada kendala nih. Nanti kendalanya ya. Kita bantu kalau ada kendala ya.
Iya.
bukan makhluk lain ya. Ya, harus menjawab nih. Tapi kalau digabung ini kan cuma ini contoh ilustrasi orang yang lupa di dalam layar. Psikopat ya. Kata-kata mati ya. Bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kita buat permainan dulu. Yuk. Buat permainan dulu kita ya. Stop dulu pekerjaannya sebentar. Sekarang boleh berdiri dulu semuanya di tempat duduknya. Berdiri dulu semuanya ya. Nah, sekarang permainannya ini disebut juga dengan istilah ice breaking ya. Ayo kelompok 2 berdiri dulu semuanya kita. Tadi kita udah nyanyi ya enggak? Sekarang kalian ikuti yang apa Bapak katakan. Contoh misalkan kepala kata Bapak. Pegang kepala. Hidung kata Bapak. Kalau pegang hidung. Pundak kata pundak payah tunduk ya. Kepala kata Bapak, pegang kepala. Hidung kata Bapak, pegang hidung. Telinga kata Bapak, pegang telinga ya enggak? Lengan kata Bapak, pegang lengan. Bisa? Ikuti apa yang Bapak katakan. Tapi jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Kita tes. Kepala. Telinga.
hidung, mulut, tangan, kepala, telinga, hidung, mulut, tangan, kepala, telinga, hidung, mulut, tangan, kepala. Tepuk tangan semuanya. Kita ulangi lagi. Ada yang sesat ya enggak? Kepala dipegangnya telinganya. Kita ulangi lagi ya. Ya, kita kalau ada nanti yang salah ngaku aja ya. Ikuti apa yang Bapak katakan, jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Kepala, telinga, mulut, hidung, tangan. Kepala, telinga. Iya. Ada yang belum konsentrasi ya, konsentrasi. Ulang lagi. Ini kepala, telinga, hidung, tangan. Kepala, telinga, hidung, tangan. Kepala. Kepala bukan di sini. Sini kepala. Kepala di sini ya. Telinga, hidung, tangan. Kepala, telinga, hidung, tangan. Iya, tepuk tangan semuanya. Lanjutkan pekerjaannya kembali ya. Nanti kita main lagi. Yo. Sudah segar kan? Sudah segar. Ini udah segar juga. Oh, nanti pakai gambar-gambar juga ya? Enggak. Ini apa gambarnya? Ada gambar-gambarnya juga? Enggak. Oh, gitu. Oh, ini sedang ini ya. Yang penting pahami maknanya juga ya, sambil menempel tuh maknanya dipahami ya. Oke. Oh, itu ya norma. Ini nanti berarti nih ya, ini. Oh, berarti ini semua norma yang dibuat nih berarti. Ya, ada 4 norma itu. Ini jalan raya. Pakai itu, pakai tag, enggak ya. Berarti enggak pakai tag, langsung aja. Bagus. Ini masih nyusun ya, masih disusun ya. Dapat sumbernya, dapat ya, materinya dapat ya. Ada kendala enggak? Nah, kalau ada kendala nanti Bapak kita cari kendalanya ya. Jangan malu. Tetap semangat ya. Semangat dalam belajarnya. Ya, nanti masing-masing, oh berarti ini sama-sama mencari, itu disatukan gitu ya. Semuanya membaca ya. Yang menulis. Wah, bahannya mudah. Ada kendala nggak? Ada kendala? Nggak ada ya? Belum ditemukan sampai saat ini kendalanya ya. Semuanya berjalan dengan normal-normal aja ya. Oh, ini tawuran ini norma kesopanan ini ya. Ini naik Honda 4 orang satu Honda. Ini tawuran.
Nanti yang akan membacakan di apa dari sekarang ya, betul-betul dipahami ya. Biasa, enggak masalah. Tetap semangat. Ya. Nih. Ya. Gimana nih? Ada main drama ya? Main drama ini pakai ketawa aja. Ya, kelompok apa? Kinestetik. Ya, kelompok kinestetik. Udah mulai main dramanya di sini ya? Kok pada ketawa aja, Pak dengar dari tadi? Loh, mana drama kok berhenti nih? Tadi dramanya sudah mulai tadi main dramanya. Jadi dramanya kayak mana tuh kalau melanggar hukum tuh apa?
Contohnya pencurian. pencurian ya. Jadi apa sanksinya? Kena pasal ya. Ayat pasal 352. Hafal nggak apa bunyi pasalnya? Mengambil harta orang lain kena penjara. Terus kalau norma kesopanan itu kayak mana nanti? Duduk di atas meja. Oh, Menerangkan itu dia duduk di atas meja. nggak sopan dia berarti ya, berarti melanggar kesopanan. Bicara kasar terhadap yang lebih tua bisa juga ya. Satu lagi norma apa yang kalian tampilkan dalam ada? Hah? Keagamaan. Oh, keagamaan itu guys mana ya? Ada nanti orang yang sholat, puasa, orang puasa dia enggak puasa gitu ya. Orang puasa dia makan ya. Nah, orang nggak boleh minuman mabuk dia mabuk kan. Ya. Foto lah Pak, tengok ada ketawa sini berarti sudah mulai adegannya berarti ya. Itu denda apa tuh? Itu nanti baik, sudah bisa kita tampilkan hasilnya? Iya. Sudah bisa ya, kelompok 2 sudah? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Sesuai dengan nomor kelompoknya, maka yang akan kita tampilkan siapa yang akan kita tampilkan pertama nih? Baik, kita kasih kesempatan kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Sini aja ya, sini aja. Semuanya ke depan. Cuma satu yang membacanya maju selangkah ke depan sini. Kalau mau menulis boleh ya. Wah, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Kelompok auditory. Oke. Kelompok 1 dipersilakan. Oh iya. Kasih ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya sebagai ketua ingin menyampaikan anggota saya. Yang pertama Raffi Ahmad, yang kedua Damai, 3 Ahmad Sarizal, yang kelima Erdian, yang 6 Karisa, 7 Taditia. Saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang jenis-jenis norma dan contohnya.
Norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber pada hukum agama, diyakini dan diikuti oleh anggota masyarakat. Norma agama berisi perintah dan larangan agar berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Contoh, berpuasa selama bulan Ramadan bagi umat Muslim, membayar zakat, naik haji, sholat 5 waktu sehari semalam, dan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Itu saja saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1. Wah, ini kayaknya ada yang mau bertanya anak katanya. Silakan duduk kelompok 1, kita kasih dulu kesempatan ke kelompok lain. Kalau kita buka pertanyaan, takutnya nanti kelompok 1 kita waktunya udah hampir habis ini. Berikutnya kita tampilkan kelompok 2. Mana kelompok 2? Wah, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ayo semuanya, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya. Semuanya maju ke depan, boleh dipegang, boleh ditempel. Oh, kalau dipegang tertutup mukanya ya enggak? Ini ya Bapak bantu ya. Nih. Kerjasama ya. Kerjasamanya sama-sama nempel. Masih kurang? Udah? Siapa yang akan bicara? Siti Aisyah. Misi ya, Pak kasih ini dulu. Iya. Kasih tepuk tangan yang meriah kembali untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Ayo kelompok 1 kita perhatikan ya, kawannya. Kelompok 2 kita perhatikan, kelompok 3 kita perhatikan kelompok 2 ya. Ayo kasih lagi tepuk tangan sekali lagi. Iya. Ya, mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami dengan anggota Bunga, Azizi Failmansyah, Siti Aisyah, Tika Fitriani, Aisyah, Jatasya Ananta, dan Serli. Jenis-jenis norma dan contohnya. Norma susila. Norma susila adalah norma yang bersumber dari hati nurani dan berkaitan dengan etika dan moral dalam pergaulan sosial. Norma susila mengajarkan kita agar selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati kita. Norma ini menentukan agar kita dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Contoh, tidak mengajak teman bertengkar, karena itu adalah perbuatan buruk. 3. Norma sosial. Norma sosial adalah norma yang bersumber pada tata krama masyarakat atau kebiasaan masyarakat setempat. Norma ini mengatur atau memengaruhi cara seseorang dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungan sosialnya. Contoh, orang Jawa akan membungkukkan badan ketika lewat di depan orang lebih tua, sebagai tanda permisi dan sikap sopan santun. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber pada aturan bernegara yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggar norma hukum akan menerima sanksi atau hukuman. Contoh, wajib memakai helm saat berkendara. Contoh pelanggaran norma kesopanan. 1. Meludah dengan sengaja di depan orang lain.
sanksinya ditegur keras. 2. Berbicara kasar pada orang yang lebih tua, sanksinya ditegur dan diperingatkan. 3. Menghina kekurangan orang lain, sanksinya ditegur keras dan diabaikan. 4. Mencemooh orang lain, sanksinya ditegur keras. 5. Menyebarkan fitnah di suatu lingkungan, sanksinya ditegur keras dan dikucilkan. 6. Membuang sampah sembarangan, sanksinya ditegur, diberi peringatan, dan denda. 7. Menerima sesuatu dengan tangan kiri, sanksinya mendapat teguran. 8. Berisik saat guru sedang menjelaskan, sanksinya ditegur, diberi peringatan. 9. Memakai pakaian terbuka, sanksinya ditegur, diberi peringatan. 10. Makan sambil berdiri, sanksi ditegur oleh orang sekitar. Norma kesopanan, tawuran tentu saja melanggar norma kesopanan. Karena dengan melakukan tawuran, sikap orang yang melakukannya tidak memiliki aturan dan bergaul yang baik. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan antar kelompok secara baik-baik dan sopan, melainkan dengan kekerasan fisik maupun lisan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Tunggu, udah usah duduk dulu. Wah, ini kelompok 2 ini lengkap dengan posternya ya. Coba lihat ini, coba perhatikan ke sini. Kelompok 2 membuat poster. Ini gambar orang tawuran. Ya, tawuran ini norma kesopanan ya. Tapi ini ada juga gambar ilustrasi norma kesopanan. Lihat, ada orang naik Honda ya enggak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ya. Baiklah, sekarang kita akan melihat penampilan dari kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3 silakan mengambil tempat di depan. Siapa soalnya? Ini siapa satu lagi nih? Siapa? Baru siapa? Nih. Yang sembahyangnya yang agama. Baik, inilah anggota dari kelompok 3, kelompok kinestetik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kinestetik. Kami akan mencontohkan norma kehidupan sehari-hari di masyarakat. Identitas kelompok: 1. Fauzul Afdal. 2. Emil Trabuldemi. 3. Ahmad Zuhri. 4. Riko Pratama. 5. Andika Kurniawan. 6. Randy Pranata. 7. Regina Febriani. Yang 1. Norma hukum. Sebagai pelanggaran Andika Pratama, penegur Regina Febriani. 2. Norma keagamaan. Sebagai pelanggaran Fauzul Afdal. Sebagai penegur Ahmad Zuhri. Norma kesopanan sebagai pelanggaran Randy Pranata. Sebagai penegur Emil Trabudelmi. Kepada Andika dan Regina kami persilakan. Hei Dika, kenapa kamu mencuri? Nanti kamu kena pasal 362 yang melanggar norma hukum. Oh ya, terima kasih telah mengingatkan. Terima kasih kepada Andika dan Regina.
Sekarang pelanggarannya Ozul dan penegur Ahmad Zuri. Kamu yang mengganggu orang sholat itu melanggar norma keagamaan. Apa sirahku dong? Itu melanggar norma agama. Ya, terima kasih sudah mengingatku. Kawan. Selanjutnya norma kesopanan sebagai pelanggaran Randy Pranata sebagai penegur Emil Tralbudemi. Randy, kamu kenapa duduk di atas meja? Itu ada bapak di depan. Terserah aku dong. Kamu ini sudah melanggar norma kesopanan. Terima kasih. Oh, terima kasih sudah mengingatkan. Sekian penampilan kami dari kelompok 3. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan duduk kembali kelompok 3. Baik, nah itu tadi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya sudah ditampilkan ke depan. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian dari hasil diskusi kalian tadi? Bentar ya. Nah, ini dia. Inilah kesimpulan yang kalian diskusikan tadi, ya. Coba perhatikan ke depan. Nah, itu norma agama pengertiannya adalah sebagai petunjuk hidup ya. Nah, norma agama ini sebagai petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, disampaikan melalui utusannya. Ya, ada rasul dan ada nabi. Aturannya tertuang di dalam kitab suci. Contohnya itu beribadah, kemudian tidak main judi, kemudian lebih suka beramal. Nah, itu dia. Kemudian sanksinya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Ini tidak langsung kena sanksinya, tapi setelah meninggal dunia. Kemudian ada lagi norma kesusilaan. Itu sebagai pedoman, ya fokus ya, sebagai pedoman di dalam pergaulan. Itu bersumber dari hati nurani kita. Jika hati nurani kita menolak, berarti orang pasti tidak senang, ya enggak? Nah, rasa aja ke diri kita. Kalau rasanya menolak diri kita, berarti orang lain tidak senang. Nah, biasanya ini orang akan selalu berlaku jujur, kemudian menghargai orang lain. Oke, menghargai kayak bapak bicara di depan nih, dihargai, ya enggak? Nah, kemudian, itu tidak tegas sanksinya. Karena apa? Karena hanya diri sendiri yang bisa merasakannya, ya enggak? Kemudian ada lagi norma
norma kesopanan ya enggak? Ah, itu norma kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari pergaulan. Nah, ini seperti dah dibuat oleh kelompok 2 tadi. Ada orang tawuran di sini. Ini tentunya melanggar norma kesopanan. Tetapi di sini ada dia membuat gambar ilustrasi norma kesopanan. Ada orang melewati jalan raya, kemudian Hondanya berhenti sebelum zebra cross-nya. Nah, itu norma kesopanan. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Itu kesimpulannya ya. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, kita ambil nilai kembali. Silakan keluarkan kertas lembar. Kita akan mengadakan formatif ya. Karena itu tandanya ini bab ini belum selesai. Tapi subbabnya pertemuan kita hari ini itu sudah tuntas, sudah selesai ya. Yaitu tentang norma masyarakat itu sudah selesai. Keluarkan kertas lebar. Bapak ingin ambil nilai dulu. Nomor 1. Berdasarkan sumbernya, tuliskanlah macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Buat soalnya ya. Berdasarkan sumbernya, tuliskanlah macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Nomor 2. Rudi merasa bersalah dan menyesal karena telah membelanjakan uang yang seharusnya untuk membayar sekolah. Namun Rudi gunakan untuk membeli jajan di kantin. Namun Rudi menggunakannya untuk membeli jajan di kantin. Pertanyaannya, sanksi apakah yang dapat diberikan kepada Rudi? Sanksi apakah yang dapat diberikan kepada Rudi? Nah, 2 soal itu aja, silakan dikerjakan ya. Kerjakan dulu, nanti baru Bapak ambil ya. Tetap bekerja.
Buat tulisannya yang rapi ya, yang bagus. Udah siap? Baik, kalau udah siap boleh dikumpul ya. Satu orang aja dikumpul, kemudian kumpul kepada Bapak. Ya, ketua kelompoknya yang ngumpulkan kepada Bapak. Udah ya, mana ketua ke sini, kumpul sini ya. Oke, letak di situ, situ aja. Baik, udah ngumpul semuanya? Sudah ngumpul semuanya ya. Gimana soalnya, dapat diisi? Dapat, tapi benarnya atau tidaknya nanti akan Bapak periksa ya. Nah, dari pelajaran tadi tentang norma tadi, Bapak ingin minta masukan dari kalian ya. Yang pertama tentunya yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian, apa kendala yang kalian hadapi, yang kalian dapatkan, yang kalian temukan? Ada kendala yang enggak? Ya, coba kelompok 1 ada kendala, apa kendalanya? Ada kendalanya? Ya, boleh sebutkan. Oh ini. Atau manfaatnya saja, kalau tidak ada kendala manfaatnya. Manfaatnya aja langsung. Siapa yang mau menjawab manfaatnya? Apa manfaatnya? Siapa yang ingin menjawab nomor 1? Oke. Nih, Kemek. Dengan norma-norma ini, kami bisa mempraktekannya di tempat tinggal kami masing-masing. Oh, begitu. Ada lagi? Manfaatnya yang terasa apa manfaatnya? Wah, dengan belajar norma ini nanti akan ada yang bisa dipraktekkannya di tempat tinggalnya masing-masing. Kelompok 2. Bapak mau bertanya, apa manfaat dari pelajaran ini yang kalian rasakan? Manfaatnya aja. Manfaatnya pelajaran ini membuat kami menjadi merasa mandiri saat belajar. Merasa mandiri saat belajar, ya enggak? Oke. Nah, kelompok 3, Bapak ingin tahu apa manfaat yang kalian dapatkan? Manfaatnya kami mengetahui apa itu makna norma dan bisa kami praktekkan di tempat tinggal kami masing-masing. Terus? Kalau payah merancang adegannya, Pak. Oh, tadi agak payah merancang adegannya itu ya. Oh, itu kendalanya berarti itu. Ya. Kalau bisa membuat adegan berarti sudah bisa jadi sutradara tentunya ya. Nanti kalian bisa jadi bintang-bintang sinetron tentunya. Baik, jadi itu ya. Jadi dari kelompok 1 tadi kendala tidak begitu ditemukan, tapi yang jelas dia mendapatkan manfaatnya
bisa norma-norma ini dipraktekkan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sementara dari kelompok 2 juga tidak menemukan kendala, semuanya berjalan lancar saja. Dan kelompok 2 merasa belajar hari ini lebih terasa mandiri. Ya. Sementara kelompok 3, selain ada manfaatnya, kelompok 3 merasa ada kendala, sulit membuat adegan-adegannya itu yang mau ditampilkan ke depan karena dia nganggap lucu, banyak ketawanya Bapak lihat di kelompok 3 ini, ya kan? Namun manfaatnya dia bisa membuat sebuah drama dan ini nanti bisa jadi modal untuk membuat teater di sekolah kita ini dan mereka ini bintang-bintangnya nanti kan. Nah, itulah kira-kira yang dapat kita ambil hikmahnya di hari ini. Kemudian kepada siswa-siswi semuanya, agar membaca pelajaran selanjutnya ya, karena pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Kalau pada buku kita ini halaman 29 ya, halaman 29, tolong dibaca di rumah, agar besok ketika belajar, kita sudah bisa langsung mengambil kesimpulannya dan berdiskusi bisa lebih hidup lagi. Sementara yang memainkan peran untuk bermain drama besok bisa lebih banyak lagi perannya yang dimainkan. Itu saja pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, nanti agar ketua kelas memimpin berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah, bisa digunakan dari dunia sampai ke akhirat dan berkah tentunya ilmunya. Ketua, silakan pimpin doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memperhatikan pelajaran ini dengan baik. Siswa-siswi semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sekarang boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan.